Halo Sobat Kadin, jumpa lagi sama aku Zola. Kali ini kita akan membahas mengenai UMKM. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh Ibu Fora Devianti atau yang akrab dipanggil Ibu Ola. Yakni Ibu Ola adalah selaku manajer Center UMKM Bank BJB Regional 5 Jawa Timur. Nah, di samping saya ini sudah ada Ibu Ola. Nah, yuk coba kita tanya-tanya kepada beliau nih tentang bagaimana sih untuk bisa membantu UMKM lebih baik lagi. Selamat pagi Bu Ola. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Ibu? Luar biasa baik sekali. Kelihatannya sangat-sangat semangat ya, sangat-sangat fresh bisa hadir di channel YouTube-nya Kadin ini. Iya, waduh senang sekali ya sudah diundang sama Kadin Sidoarjo. Ini adalah kesempatan yang luar biasa karena saya hari ini juga pakai produk UMKM loh. Nah, ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan bagaimana UMKM ini bisa naik kelas. Nah, Kadin tidak hanya membantu begitu dengan BJB sebagai media partner, partnership dan sebagai untuk membantu bagaimana caranya untuk bisa menaikkan UMKM ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya, Bu Ola. Iya, amin amin. Nah, kalau ini dari UMKM mana ini Bu Ola tasnya ini? Iya. Ini dari UMKM Sidoarjo, brandnya namanya Ethnic Unique, gitu ya. Jadi memang bukan bertugas ya. Kesenangan beliau itu membuat bahan-bahan dari rajutan. Nah, ini adalah salah satu produknya, tas rajut. Ya, ini tasnya bisa digunakan di kegiatan sehari-hari ya, Bu Ola ya. Bisa, kalau tergantung ya. Kalau warnanya gini mungkin kita untuk kegiatan tertentu ya mungkin ya, tapi karena kelihatannya lebih glamor gitu ya. Ya, ini terlihat mewah sih. Ini ada bling-blingnya gitu. Tapi ada juga yang produk-produk yang warna-warnanya soft. Mungkin bisa dibantu Mas. Ada lagi tadi saya ada bawa lagi tas lagi. Oh iya, ini jadi Ibu Ola emang kesini aja ya. Ada lagi nih dari UMKM. Oh iya, ini cocok buat saya nih, coklat-coklat. Cocok. Terus warnanya juga kan lebih soft, ya kan? Sekali. Iya betul. Kalau ini dia kasih yang warna bright gitu ya. Mungkin ada orang yang suka warna ngejreng gitu ya. Kalau itu cocok memang itu Mbak. Nanti tinggal kontak aja ownernya. Siap lah. Ini sih Mbak Ola, jadi karena memang sering terledor ya sama-sama uang-uang koin gitu, jadinya sering kalau pakai tas kayak gini tuh uang koinnya sering berantakan. Kira-kira ada nggak ya Mbak? Ada. Gitu untuk bisa gimana sih caranya untuk menyimpan uang koin gitu? Iya, pasti pakai dompet dong. Iya, makanya dompet khusus koin. Saya itu loh bawa, ini juga produknya UMKM Sidoarjo. Wow, kok saya baru tahu ya ini ya. Tada, ini. Dari mana UMKM mana ini Bu? Ini Sidoarjo, mereknya Suhusna. Oh ya ampun, Husna. Iya. Nah ini bisa digunakan di berbagai usia ya karena memang kecil, kemudian lucu juga ya warna-warnanya ini. Iya. Ini saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih. Saya ini. Iya. Nah, ngomong-ngomong terkait BJB dan UMKM, saya mengetahui terkait program yang dicanangkan oleh BJB mengenai pesat, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terpadu. Nah, Mbak Ola ini kan setiap hari berkecimpung dengan UMKM, kemudian selalu ada aktivitas yang digeluti yang membutuhkan banyak energi. Nah, Mbak Ola itu apa selalu ini? Gimana sih tipsnya untuk bisa menjaga kesehatan kok dari Mbak Ola itu? Gitu ya. Oh, sebelum kesehatan saya sedikit cerita tentang pesat ya. Pesat itu ada 3 program. Yang pertama itu pesat kapasitas usaha untuk kita ada edukasi tentang literasi keuangan. Kemudian setelah itu kita juga ada yang namanya pesat Go Digital. Jadi Bank BJB kita buat program namanya Disentra, itu bentuknya sudah aplikasi. Di dalamnya itu ada e-learning, kemudian ada e-selling. Jadi bagaimana mereka menjual melalui aplikasi ini, tapi bukan menjual direct selling, ini lebih ke bagaimana mempromosikan produk melalui aplikasi BJB Disentra. Kemudian yang ketiga khusus untuk nasabah kami,
itu ada namanya Pesat Go Digital. Pesat Go Global. Jadi ada penjualan juga ke luar negeri, tapi ini khusus untuk nasabah yang sudah mengambil pinjaman ke Bank BJB. Nah, untuk kesehatan, selain olahraga tentunya saya juga mengkonsumsi minuman herbal. Nah, kebetulan kalau Ibu Ola ini suka minuman herbal, UMKM Sidoarjo juga punya nih jamu. Oh ya? Nah iya, jadi ini adalah jamu dari Eko atau Eco ya, Eco. Ini ada jamu beras kencur. Kira-kira Ibu Ola suka nggak ya jamu beras kencur ini? Suka lah. Nah boleh nih kita coba, yuk kita coba minum dulu ya daripada kita ngobrol dari tadi. Oke, sudah mulai ngelak-ngelak ini ya kita ya. Nah ini coba Bu Ola. Beras kencur, berarti ini beras dan kencur gitu? Mungkin ya, sebenarnya iya, beras kencur. Nah ini diminum dulu Ibu Ya, Ola. pakai cheers nggak ini? Oke boleh. Memang berjiwa muda sekali ya Ibu Ola ini. Terasa banget ya Bu Ola ya. Emang dari Eco ini jamunya enak. Nah, UMKM Sidoarjo ini nggak punya yang jamu siap minum aja, kita juga ada jamu bubuk, jamu instan Bu Ola. Tapi kalau jamu yang instan ini dari produknya saya juga, ini ada jamu jahe merah kristal. Nah, mungkin nanti ini bisa untuk Ibu Ola gunakan di rumah ya Bu. Oh, Jadi, gimana caranya ini? Nah, cara penyajiannya yaitu kita minum 1 sendok, kemudian kita kasih air. Nah, bisa kita langsung konsumsi. Ini mungkin Ibu Ola. Coba saya lihat. Khasiatnya ya, waduh, menjaga daya tahan tubuh. Nah, ini Ibu Ola butuh ini karena banyak sekali aktivitas di luar ya Bu. Ya. Terima kasih Mbak Zola. Nah, tadi kita sudah ngomongin tentang BJB nih, program pesat. Nah, bagaimana sih cara kami untuk bisa bermitra dengan BJB itu? Apakah ada cara khusus atau beberapa program yang bisa menarik kami agar kami bisa masuk sebagai nasabah atau mitra BJB? Ya, caranya gampang, sangat gampang. Pertama, tentu saja menghubungi kami, Bank BJB. Kemudian nanti kalau mau bermitra terkait produk, itu kita juga ada, misalnya para UMKM ini ingin melakukan pembayaran non tunai, kita juga ada KRIS Bank BJB, nanti bisa kami layani pendaftarannya, kemudian tabungan yang lain. Nah, untuk bermitra gimana caranya? Tinggal kontak sentra UMKM Regional 5 Bank BJB, ada di Surabaya. Nanti bisa menghubungi saya, langsung bisa request. Nanti kita bisa diskusi program apa yang cocok untuk UMKM di area tersebut atau di daerah tersebut. Contohnya kayak Kadin Sidoarjo hari ini. Iya. Nah, saya tadi sudah sedikit pertanyaan yang ada di benak saya terkait digitalisasi dan bagaimana memasarkan produk oleh Bank BJB. Nah, dari waktu ini, hingga sekarang ini produk apa yang sudah masuk ke ekspor yang sudah dibantu oleh BJB di kalangan UMKM itu sendiri, Bu Ola? Oh, baik. Kalau di BJB mayoritas sekarang lebih banyak teman-teman dari area Jawa Barat tentunya. Karena kita mulai program ini memang dari Jawa Barat di awal. Produk yang sudah kita bantu menjual itu saat ini di pasar Singapura gitu ya. Masih pasar Singapura. Bentuknya apa? Bentuknya makanan-makanan kayak keripik. Jadi ada keripik pisang, kemudian ada batik juga gitu. Jadi itu semuanya memang nanti akan dikurasi. Setelah itu baru nanti ditawarkan di salah satu pameran di negara tujuan. Begitu ada permintaan dari supermarket setempat. Oh begitu ya. Ya, jadi bukan yang beli itu bukan orang Singapura perorangan, tetapi ada perusahaan yang memang akan membeli banyak gitu. Ada lembaganya ya, maksudnya ada instansinya. Ada perusahaan yang di sana. Oh gitu. iya, perusahaan di sana yang siap untuk membeli dengan jumlah yang banyak. Iya, karena mereka sudah tes juga, mencicipi gitu ya, artinya mencicipi, kemudian ini akan banyak yang beli. Akhirnya ya sudah, sekarang tinggal UMKM ini menerima orderan dari luar negeri begitu. Nah,
kalau menurut Bu Ola sendiri di kancah internasional itu produk apa yang paling yang paling sering untuk digemari, yang paling sering dibeli dan sebagai pemacu untuk para UMKM ini bahwasannya produk mereka ini bisa layak untuk dibawa ke luar negeri? Ya, kalau yang keluar negeri adalah orang Indonesia dan yang mengkonsumsi adalah orang Indonesia, tentunya makanan Indonesia ya, kayak persambelan itu udah pasti, ya, sambel-sambel itu udah pasti. Kemudian apa yang nggak ada di sana ya, mungkin sambal pete ya, saya di sana tuh susah pete kan. Pete susah. Pete susah. Ya, untuk Indonesia ya. Iya, mungkin di luar Asia Tenggara agak susah ya cari pete. Kemudian beberapa mungkin ada keripik-keripik juga yang dirindukan sama orang Indonesia. Tapi kalau itu pasar luar, teman-teman di luar negeri yang mungkin pernah ke Indonesia dan kangen sama masakan Indonesia. Karena kalau kita mulai cita rasa Indonesia kan rempah-rempah. Iya, betul. Bener-bener terasa sekali. Iya. Contohnya nasi Padang. Nah, rendang aja ada loh yang dikemas. Oh iya. Iya. Kira-kira nih Mbak Ola, kalau misalnya kita makan rendang nih, pasti akan lebih lengkap rasanya kalau kita menggunakan bawang goreng nih. Wah, cocok meong ini udah, cocok. Nah, ini apa ini? Ini bawang goreng tapi yang bawang putih. Kalau yang ini bawang goreng yang bawang merah. Nah, ini buat makan mie ya, cocok ya ini. Banget ini sebagai pelengkap, yaitu dari Omahan Label. Nah, ini merupakan bawang goreng yang pasti kriuk dan pasti bisa pelengkap untuk makan kita. Nah, nanti mungkin kita bisa kecipi ya Bu Ola ya. Iya. Sebagai pelengkap makanan ini. Enak ini, enak. Tuh. Kalau terkait UMKM sendiri, Ibu Ola ini sudah berapa tahun untuk bisa bergabung di BJB, kemudian sampai di Jawa Timur, ini perjalanannya begitu panjang ya Bu Ola? Iya, kalau UMKM sendiri, saya bergabung dengan grup ini gitu ya, namanya Grup Pesat ini sejak tahun 2015. Ya, sampai hari ini gitu, sampai hari ini. Dan tugas saya memang bertemu dengan para UMKM, mengenal produk-produk mereka seperti tas tadi ya, kemudian makanan yang kalau mereka mau mengakses pinjaman ke Bank BJB lewat KUR, kita bisa bantu memasarkan. Ataupun kalau yang belum mengakses pinjaman, kita tawarkan produk yang lain yang mungkin bisa diakses, produk BJB yang bisa diakses. Kita ada yang namanya BJB Disentra. Jadi ini ada digital, layanan digital yang bisa diakses oleh teman-teman UMKM. Di situ pasar yang bisa kita berikan. Maksudnya pasar tuh bukan marketplace tapi etalase. Lebih ke etalase. Nah, jadi mereka harus download dulu ya. Iya. Play Store, kemudian mencari apa tadi, BJB? Disentra. Namanya BJB Disentra. Jadi untuk para UMKM jangan lupa untuk kita download dulu Disentra BJB, karena di situ nanti mungkin peluang-peluang untuk kita lebih sukses, kemudian lebih kita naik kelas lagi melalui BJB. Iya. Oke, kalau di Disentra BJB sendiri, produk apa saja yang bisa dipasarkan di situ, Mbak Ola? Yang bisa dipasarkan, coba kita lihat produk di sini ya. Dari sini apa ya? Mungkin... Oh, ini mungkin ya. Oke, boleh. Ini ya, ini apa ini? Oh, ini apa? Iya, ini tepung dari Sakura, tepung bumbu crispy. Jadi kalau misalnya kita mau goreng ayam, tinggal dilumuri aja pakai tepung dan rasanya pasti enak karena dari Sakura. Kalau ini bisa nggak, Bu Ola? Ini Sakura tepung bumbu crispy. Tepung Sakura bisa, artinya tepung bisa. Kemudian tadi ada apa lagi? Pie brownies, bisa nggak ya kira-kira pie brownies? Dari siapa nih? Oh, ini ada namanya nggak ya? Oke. Pie brownies. Pie brownies juga bisa. Pie brownies, tepung, jamu, apalagi nih? Kalau nastar klasik dari West Creation ini bisa nggak ya Bu Ola? Nastar bisa, masuk ke Disentra juga bisa. Ini bisa, nastar bisa, tepung bisa, jamu bisa. Terus ada apa lagi yang mau masuk ke Disentra? Kalau tipe yang seperti ini, yang seperti cupcake ini kan tidak bisa untuk tahan lama ya Bu Ola. Oh, jadi baik. harus membutuhkan mungkin pendingin atau yang lainnya. Itu kira-kira gimana ya Bu Ola? Ya, jadi memang ada pasar yang untuk lokal,
ada pasar yang memang untuk yang agak jauh jaraknya gitu ya. Kita sih biasanya nanti di situ UMKM itu bukan kami yang masukin ke di sentranya produknya, tapi UMKM cukup mendownload BJB di sentra, masukin nomor HP, nama produknya, kemudian alamat email, nanti mereka sendiri yang mengupload. Oh, jadi itu etalase dia gitu. Oke, jadi sejenis yang suka-sukanya mereka ya, yang dijual, jadi hanya fasilitasi saja. Dan gratis. Nah, itu yang dicari di gratisnya ini. Nah, karena kan dari bawah ya UMKM kan kita kan merangkak dulu untuk naik kelas dengan BJB yang gratis. Nah, sudah banyak produk UMKM yang sudah kita cicipi hari ini, dan kita juga sudah banyak sekali UMKM yang siap untuk naik kelas. Nah, hari ini senang sekali bisa bertemu Ibu Ola, bergabung dengan BJB, bersinergi bersama Kadin Sidoarjo. Banyak sekali insight, manfaat yang bisa didapatkan, apalagi untuk para UMKM. Nah, terima kasih ya Bu Ola sudah datang. Sama-sama. Terima kasih Mbak Zola. Terapresiasi Bu Ola sudah datang di sini. Dan mohon maaf ya Bu Ola jika ada punya kesalahan atau perkataan. Saya juga. Terima kasih Bu Ola, sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. See you.